Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kita membahas tentang Nur Muhammad. Terus kenapa sih kok Nur Muhammad niku disebut awal penciptaan? Awal penciptaan seluruh dunia dan seisinya. Dulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah niku masih tersembunyi. Allah tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah. Jadi Allah niku esa, satu. Jadi Allah niku awal dan akhir. Awalnya Allah itu hanya sendiri. Kemudian Allah ingin menzahirkan zatnya sendiri. Tujuannya ketika itu belum ada sesuatu apapun, yaitu waktu, masa, tempat, ruang yang ada hanya dirinya sendiri, tiada yang lain ketika itu. Jadi semuanya masih belum ada, waktu masih belum ada, tempat dunia niki masih belum ada, ruang masih belum ada. Jadi hampa, kosong. Zat Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, dan denganku mereka mengenalku." Dari sinilah kemudian Allah menciptakan selain dirinya. Kala itu Allah masih belum bernama Allah. Terus Allah itu awalnya kasih dereng dikenal sebagai Allah. Panggilan di bumi ini loh, makhluk ini loh. Jadi Allah belum mengenalkan dirinya bahwa Allah itu Allah. Maka kemudian Allah bertajalli. Dan terjadilah A'yan Qorjiyah. Ketika itu Allah zat wajibul wujud bernama Alif kali Ha. Lalu Allah bertajalli lagi dan muncullah ayat sabitah. Ketika itu Allah wajibul wujud bernama Hu. Jadi Ha kali Wau. Jadi niku nggih Allah, Hu niku nggih Allah. Itu nama-nama sebelum Allah menzohirkan dirinya. Jadi durunge makhluk niki ngenal Allah, namine Allah niku nggih Hu, nggih Ha, sami mawon. Dan kemudian Allah bertajalli lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Pada saat Allah membuat zat yang selain dirinya supaya zat itu mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari sifat jamalnya. Jamal itu keindahan, indah. Lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nur itu, "Kunni Muhammadan." Lalu terciptalah zat baru, yaitu nur yang bernama Muhammad. Di alam zatul bukti, pada saat itulah hanya ada dua zat, yaitu zat Allah dan Nur Muhammad, yang bernama Alafah atau Nur Allah. Nur Muhammad adalah sifat dari setengahnya zat atau cahayanya zat. Keduanya serupa indah tapi tak sama. Terus mirip, tapi bukan sami. Tak sama namun serupa.
Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpesona kagum dengan nur zat yang ada di depannya. Jadi Nur Muhammad tercipta itu, Nur Muhammad kagum dengan penciptanya, terpesona kagum, yaitu zat Allah. Saking terpesonanya, maka Nur Muhammad berkata, Allahumma. Itulah kata pertama Nur Muhammad, sekaligus kata pertama bagi semua makhluk. Jadi kata-kata pertama niku Allahumma. Nur Muhammad berkata, Allahumma, karena terpesonanya karena Nur Muhammad merasa sama nurnya dengan Allah, Nur Muhammad itu bertanya, siapa Tuhan dan siapa hamba. Jadi Nur Muhammad niku tasik dereng sadar sopo sing Tuhan, sopo sing hamba. Nah, lalu Allah menjawab, jawabannya Allah ngeten, dimanapun aku bersembunyi, maka kau tidak akan tahu selain aku memberi petunjuk. Dan dimanapun kau bersembunyi, aku akan tetap bisa menemukanmu, karena kau dari aku. Lalu Nur Muhammad menjawab, jawaban Nur Muhammad, berarti jenengan Tuhan, kulo hamba. Berarti engkau Tuhan dan aku hamba. Lalu Allah berkata, aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada. Nur Muhammad jawab, kau Tuhan dan aku hamba. Jawabannya pancet ngoten. Kemudian Allah melanjutkan, yang telah zahir adalah Tuhan dan yang masih batin adalah hamba. Nah niki maksudipun Nur Muhammad niki damel bingung. Dadi sing zahir niku Tuhan, sing batin niku hamba. Diwalik ngoten lho. Dianggap bingung, kersane bingung. Dan Nur Muhammad niku menjawab, illallahu Allah warohum. Hanya Allah, dialah Allah yang penyayang. Itulah kalimat batin Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad niku sadar bahwa Nur Muhammad ini hamba bukan Tuhan, nggak sampai tergelincir gitu loh. Lalu Allah berkata, alastu birobbikum, bukankah aku Tuhanmu? Allah ngendika ngoten. Lalu Nur Muhammad jawab, bala sayyidina wa rabbuna la ilaha illallah. Iya benar, kami naik saksi kau Tuhanku, la ilaha illallah. Lalu bersaksilah Nur Muhammad, huzatullah asyhadu an la ilaha illallah. Terus Nur Muhammad niku ngomong, huzatullah asyhadu an la ilaha illallah. Dan Allah menjawab kesaksian, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lah niki dasari sahadat, sejarah sahadat niku munculnya pembicaraan Nur Muhammad kalian Allah. Dan dari sinilah untuk pertama kalinya Allah meresmikan bahwa Nur Muhammad niku Rasulullah. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, di tiang-tiang surga niku tercantum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sebelum Nabi Adam wonten. Ketika Nabi Adam diturunkan di dunia, tobat kurang lebih 300 tahun mboten diterami kali Gusti Allah. Ternyata Nabi Adam ingat kalimat pilare surga niku, maka dengan wasilah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diterami tobatnya. Dalam Al-Quran kita dianjurkan dan surat Al-Azab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi bersolawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi bersolawatlah kamu untuk nabi, wasallimu taslima dan ucapkan salam dan penuh penghormatan. Niki ya ayyuhalladzina amanu. Lek kita ngaku orang sing beriman, kita diwajibkan mau sholawat. Karena nopo? Kita tidak akan bisa mencapai Allah, tidak akan bisa doa kita diterima oleh Allah jika kita tidak lewat Nabi Muhammad. Karena sholawat itu adalah pembuka. Maka diwajibkan bagi kita sebelum kita meminta kepada Allah, kita diwajibkan bersolawat dulu. Bersolawat dulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan nyampe, disambungaken kali Kanjeng Nabi Muhammad. Semakin orang banyak solawat, semakin orang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah semakin enteng beban hidupnya. Salah satu keutamaan fadilah solawat. Dan enten malih yang paling kita harapkan saat kita meninggal kelak, saat di hari kiamat, di mana semua orang, semua nabi, semua rasul bingung dengan urusannya masing-masing. Ketika itu berteriak semua, diriku sendiri, urusanku sendiri, dosaku sendiri, semuanya nabi, rasul, semua memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak dengan Rasulullah Muhammad. Ketika beliau belum mendapati umatnya masuk ke surga, maka beliau tidak akan mengangkat kepalanya bersujud di hadapan Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad. Bukan kita yang mengaku-ngaku, tapi kita diakui. Untuk itu marilah kita minimal sehari 1000 baca sholawat. Kalau bisa, lebih banyak lebih baik. Baca sholawat nggak harus kita dengan duduk bersila, dengan zikir, dengan kita suci, wudu, nggak harus seperti itu. Dimanapun saat kita bekerja, ingat zikir, ingat sholawat. Ini kalau pagi, saya mulai pagi sampai sore sholawat zikirnya. Sholawat dok. Nanti kalau malam istighfar dok. Tapi kalau sudah ada waktu-waktu khusus untuk zikir-zikir khusus, tapi diusahakan itu minimal sehari 1000 lah. Supaya apa? Supaya kita nanti diakui oleh Rasulullah Muhammad, bukan kita yang mengaku-ngaku. Ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad, sholawatan boten nate. Ngaku-ngaku umatnya Rasulullah Muhammad, sholawatan mau sholawat sedino ping 33. Yes, supaya apa? Semakin kita ingat kepada Rasulullah Muhammad, maka Rasulullah akan semakin ingat kepada kita. Jika kita diingati wali kota saja nama kita istimewa,
Dan iyo kita diingati oleh Rasulullah Muhammad kelak di hadapan Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan bersama kita. Hakikatnya ngoten. Ya sami, ketika kita mengingat Allah, Allah bersama kita dan Allah mengingat kita. Dan ketika kita bersolawat, ya sami, Rasulullah itu mengingat kita. Dados awali hari kita dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad. Sematen mawon menawi wonten lepat anggonipun kula matur, kula ngaturaken sedaya kalepatan. Insya Allah untuk minggu depan kita bahas nggih masih Rana Nur Muhammad niki karena niku dereng penciptaan makhluke sak bumine sak malaikate dereng. Nikau sik awale syahadat niku ya napa? Umpami kula anu bahas sedaya nggih kuwatir lali, lek kata-kata malah lali. Ketik-ketik mawon. Semoten mawon wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.